Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba ngobrolin ada satu pertanyaan yang muncul ketika saya mengisi tentang pelatihan coaching. Pertanyaannya gini, gimana caranya bikin powerful question? Wow, bener sih, sesi coaching kan akan banyak pertanyaan yang dikeluarkan oleh seorang coach kan ya. Jadi ya wajar aja kalau akhirnya ada yang bertanya, gimana caranya nih seorang coach itu bisa berikan pertanyaan-pertanyaan yang powerful kepada coachingnya. Setidaknya di video kali ini kita akan coba bahas 3 hal yang bisa dilakukan oleh seorang coach agar bisa memiliki powerful question. Yang pertama, adalah gunakan selalu ya, upayakan untuk bisa gunakan open question. Ya, pertanyaan terbuka. Kalau bisa, hindari bentuk-bentuk pertanyaan yang tertutup. Nah, mengapa demikian? Karena kan kalau pertanyaan terbuka kan coachingnya akan coba memikirkan, apa ya? Apa yang cari akan banyak jawaban-jawaban yang mungkin keluar. Akan lebih tereksplor, akan lebih terstimulus jawaban-jawabannya, pikiran-pikirannya untuk memikirkan jawaban tersebut. Beda kalau misalkan close question, pertanyaan tertutup. Contohnya kalau pertanyaan tertutup, eh, apa kamu perlu lakukan itu? Ya atau tidak kan jawabannya. Perlu atau enggak? Ya kan, yang jawabannya ya atau tidak gitu kan, setuju atau enggak setuju. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan kayak gitu kalau bisa dihindari terlebih dahulu. Emang nggak boleh? Boleh sih, tapi nanti ada fase-fase yang tertentu yang emang kita harus tepat banget kalau emang harus menggunakan hal tersebut. Nah, untuk tahapan proses pembelajaran sebisa mungkin hindari dulu, gunakan open question. Oke, pertanyaan terbuka. Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita keluarkan sebisa mungkin ya, untuk konteks sekarang ya, dalam proses pembelajaran, coba hindari pertanyaan bentuknya why. Oke, hindari pertanyaan yang awalnya adalah kenapa, mengapa ya gitu. Nah, kenapa perlu menghindari hal ini? Nah, kan misalkan kenapa kamu pengen mencapai hal itu? Nah, coba bedakan dengan hal ini. Apa yang membuat kamu penting untuk melakukan hal tersebut? Oke, kita ulang ya. Kalau misalnya tadi pertanyaan yang pertama adalah kenapa kamu harus melakukan hal tersebut? Ya, sama dengan pertanyaan apa yang membuat kamu ngerasa perlu melakukan hal itu? Di beberapa orang, ketika kita menggunakan kata pertanyaan, ya kata mengapa, terkesannya diinterogasi atau di judgment mengapa atau dikritisi. Nah, sehingga coba ubah bentuk pertanyaan why dengan pertanyaan what. Ya, kalau misalkan awalnya kenapa atau mengapa, kita ganti dengan apa yang membuat kamu. Nah, kenapa kamu telat? Apa yang membuat kamu telat? Nah, mungkin udah mulai bisa dicoba ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah coba untuk selalu membuat pertanyaan yang singkat, jelas, dan simpel. Ya, singkat, jelas, dan simpel. Ya. Jadi bikin pertanyaan itu nggak harus kita bikin prolog yang panjang lebar, nggak usah. Bahkan sangat sederhana itu pun sangat bagus. Contoh, misalkan dalam proses dia berpikir, dalam proses sesi coaching, misalkan kita awalnya pertanyaan, apa opsi yang kamu punya? Nah, itu kan singkat ya, to the point gitu kan. Terus dia ngomong A, B, C, D, E gitu kan segala macam ya. Terus kita tanya lagi nih. Nah, contoh pertanyaan yang singkat gitu juga adalah apa lagi? Nah, itu bisa digunain tuh. Ya cuma 2 kata apalagi, tapi itu bisa membantu coachingnya untuk memikirkan dengan banyak hal apalagi ya. Nah, oke. Itu dulu dari kesempatan video kita kali ini. Ingat ada 3 hal ya, cara bikin powerful question. Yang pertama itu adalah tentang gunakan open question, pertanyaan terbuka. Yang kedua, ubah why, hindari pertanyaan why dan bisa diubah menjadi what ya, daripada kita menggunakan why. Seperti tadi contohnya ya yang sudah disampaikan. Yang ketiga, yang terakhir adalah gimana caranya kita bikin pertanyaan yang singkat, simpel dan jelas. Semoga bermanfaat.